Beyond Time, bab 747-748. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bintang ini disebut bintang penguasa kuno. Ini bukan hanya istana penguasa mistik kuno, di dalamnya terdapat juga warisan penguasa mistik kuno. Hanya mereka yang memiliki aura kaisar yang berhak memahaminya. Namun, hingga saat ini, generasi penerus keluarga kekaisaran belum mampu memperolehnya. Saat semua orang menatap planet penguasa kuno, suara Putri Anhai bergema. Sepanjang perjalanan, dia telah memperkenalkan wilayah ibu kota kekaisaran agung kepada Su Qing dan yang lainnya. Mengenai patung besar penguasa kuno yang duduk di planet penguasa kuno ini, saya pernah melihat deskripsinya di beberapa buku kuno. Awalnya, patung itu tidak ada. Setelah penguasa kuno pergi, ia tiba-tiba datang dari balik langit pada era awan cermin penguasa manusia dan mendarat di sini. Bersamanya terdapat sebuah dekrit dari Tanah Suci. Adapun isinya, tidak ada catatan dalam buku-buku kuno. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bagi kita manusia, seluruh planet berdaulat kuno adalah tanah leluhur sekaligus tanah terlarang. Anda hanya dapat memahaminya dari luar selama periode khusus. Saat Putri Anhai berbicara, pemahaman Su Qing dan yang lainnya tentang wilayah ibu kota kekaisaran agung perlahan meningkat. Namun, sementara yang lain mendengarkan dengan saksama, sang kapten memandang planet penguasa kuno dengan keinginan tersembunyi di lubuk hatinya. Penyesalan muncul di hatinya. Saya samar-samar ingat bahwa saya mati beberapa kali saat mencoba memasuki tempat ini, tetapi saya tidak berhasil. Sang kapten merasa geram. Pandangannya kemudian tertuju pada jurang kehampaan dan dia menghela napas lagi. Aku juga tidak pernah berhasil masuk ke tempat itu. Saat sang kapten menghela napas penuh emosi, Putri Anhai terus memperkenalkan berbagai hal lainnya. Adapun Zisuan, ekspresinya menjadi semakin rumit. Akhirnya, dia menatap planet penguasa kuno dan mengenang. Dia ingat bahwa planet ini dulunya adalah rumahnya di kehidupan sebelumnya. Adapun Ningyan, meskipun ia tidak tahu banyak tentang planet penguasa kuno seperti Putri Anhai, ia telah berada di sini sejak kecil dan sudah terbiasa. Karena itu, ia terus mengangguk-angguk di samping. Di sampingnya, Wu Jianwu tampak bersemangat. Dia merasa ada kemungkinan besar terobosan dalam kreativitas puisinya ada di sini. Dia bahkan berfantasi bahwa pasti ada puisi-puisi otentik di kamar tidur penguasa kuno di planet penguasa kuno. Adapun Su Qing, perhatiannya tidak sepenuhnya tertuju pada planet penguasa kuno. Tatapannya mengikuti ruang kosong di antara dua lingkaran daratan dan memandang jurang di bawah wilayah ibu kota kekaisaran agung. Sebelumnya, Putri Anhai mengatakan bahwa jurang itu dikabarkan mengarah ke tempat yang tidak dikenal bernama Surga Cemerlang. Yang lain tidak tahu apa itu surga cemerlang, tetapi setelah mengalami kejadian di wilayah persembahan bulan, Su Qing memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Itu adalah kampung halaman Dewi Merah dan juga kampung halaman Li Zihua. Itu juga merupakan tempat terlarang yang ditekan oleh benua Wanggu. Saat Su Qing sedang berpikir, beberapa kata dalam kata pengantar Putri Anhai terdengar di telinganya, menimbulkan gejolak dan mengganggu lamunannya. Selain itu, semua markis surgawi, raja surgawi, dan kaisar agung yang gugur dalam pertempuran selama era penguasa kuno meninggalkan warisan mereka di planet ini. Saat itu, sebelum penguasa kuno alam bawah mistik pergi, raja surgawi manusia yang mengikutinya ke tanah suci juga meninggalkan warisan mereka di planet ini. Orang terakhir yang meninggalkan warisan adalah kaisar pemegang pedang. Dia adalah kaisar besar terakhir umat manusia. Tubuh utamanya gugur dalam pertempuran untuk melindungi umat manusia dan klonnya tetap tinggal di wilayah ibu kota kekaisaran agung. Adapun warisan yang ditinggalkan oleh kaisar pemegang pedang, itu adalah pedang kaisarnya. Pedang itu terkubur di kedalaman planet penguasa kuno dan telah terdiam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Su Qing mengangkat kepalanya dan menatap planet penguasa kuno. Kata-kata kaisar pemegang pedang memiliki makna yang mendalam baginya. Datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada kaisar pemegang pedang juga merupakan salah satu tujuan Su Qing dalam perjalanan ini. Karena itulah, dia tiba-tiba berbicara. Yang Mulia Anhai,
apakah Anda avatar kaisar pemegang pedang di planet penguasa kuno atau... Su Qing menatap Putri Anhai. Ini adalah kali pertama dia berbicara sejak tiba di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung. Ketika Putri Anhai mendengar ini, dia langsung menanggapinya dengan serius. Patung yang dibentuk oleh avatar kaisar pemegang pedang tidak berada di planet penguasa kuno. Ini adalah pilihannya semasa hidupnya. Dia memilih untuk menempatkan avatarnya di luar planet penguasa kuno sebagai garis pertahanan terakhir bagi umat manusia dan tanah leluhur. Setelah berteleportasi beberapa kali lagi, kita akan bisa melihatnya saat mendekati ibu kota kekaisaran. Su Qing mengangguk dan semua orang melanjutkan perjalanan. Waktu berlalu, Su Qing dan yang lainnya bergerak maju di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung. Berkat kehadiran Putri Anhai, perjalanan mereka sangat lancar. Setelah melalui 3 teleportasi, mereka akhirnya melihat ibu kota Kekaisaran planet penguasa kuno keesokan paginya. Su Qing juga melihat kaisar pemegang pedang. Seluruh lingkaran dalam merupakan ibu kota kekaisaran. Di tepi tanah berbentuk cincin itu, terdapat menara-menara hitam menjulang tinggi yang mencapai awan dan patung-patung besar yang saling berpotongan. Mereka mengepung planet penguasa kuno dan membentuk lingkaran. Patung-patung di dalamnya memiliki bentuk dan aura yang berbeda. Terlebih lagi, semuanya adalah manusia. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan ekspresi mereka semua berbeda. 7 emosi dan 6 keinginan dapat dirasakan pada patung-patung yang berbeda. Menara-menara hitam adalah bagian dari formasi susunan kota kekaisaran. Adapun patung-patung yang mengelilingi kota kekaisaran, selain kaisar pemegang pedang, yang lainnya semuanya dibangun oleh generasi selanjutnya. Mereka semua adalah orang-orang suci yang meninggal atau pergi bersama penguasa kuno. Ada juga para kaisar manusia yang berkuasa secara berturut-turut. Terdapat 108 markuise surgawi tertua, 33 mantan raja surgawi, dan 9 kaisar agung. Meskipun ada 27 raja langit yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini selama era kemenangan timur penguasa manusia, setelah insiden surga mistik, nasib umat manusia memburuk. Selama era surga suci penguasa manusia, hanya 5 raja langit yang memenuhi syarat. Selama era awan cermin penguasa manusia, hanya ada 6 raja langit. Adapun era dunia Dao penguasa manusia, selain penguasa manusia, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk memiliki patung di sini. Sama halnya dengan kalender perang mistik saat ini. Putri Anhai menghela napas pelan. Kong Xianglong, yang selama ini diam, tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Tingkat kultivasi apa yang dibutuhkan untuk kualifikasi ini? Penggaris. Pada era penguasa kuno, hanya para penguasa yang dapat digolongkan sebagai markis surgawi. Yang disebut markis surgawi adalah para tuan tanah feodal yang dapat menindas suatu wilayah. Hanya mereka yang berada di puncak ranah penguasa yang dapat diberi gelar Raja Langit. Seorang Raja Langit dapat memerintah banyak wilayah atau hanya satu wilayah, tergantung pada niat mereka. Perintah seorang penguasa hanya lebih rendah dari penguasa tertinggi dan kaisar. Pada saat itu, Putri Anhai melirik Su Qing. Senior Li Zihua, mantan penguasa wilayah persembahan bulan, adalah salah satu Raja Langit di bawah penguasa kuno pada masa itu. Patungnya juga ada di sini. Bagaimana dengan Kaisar Agung? Su Qing bertanya perlahan. Selama era alam mistik penguasa kuno, terkadang terdapat Kaisar Agung di antara berbagai ras, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Hanya ras manusia kita yang menikmati keberuntungan zaman kuno dan 9 Kaisar Agung muncul. Tingkat kultivasi mereka melampaui penguasa dan mereka dikenal sebagai kuaso immortal. Setelah era kedaulatan kuno, tidak ada lagi Kaisar Agung di antara berbagai ras. Hidup semu, gumam Su Qing. Tatapannya dalam saat ia memandang ibu kota kekaisaran yang dikelilingi lingkaran dalam di hadapannya. Dia melihat patung-patung dan juga sebuah patung yang mengejutkan di depannya, yang berbeda dari yang lain. Patung ini menggambarkan seorang pria paruh baya. Sekilas, ia tampak anggun, tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, orang dapat merasakan bahwa matanya mengandung ketegasan dan sikap mendominasi. Seolah-olah dalam amarahnya, tanah akan runtuh dan langit akan terbakar. Tatapannya tampak seolah mampu membunuh bahkan para dewa. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan energi pedang di belakangnya meluap ke langit. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan tampak hidup. Seolah-olah tubuh aslinya berdiri di sana, mengguncang sekitarnya.
Dia adalah Kaisar Agung terakhir umat manusia dan satu-satunya kaisar pemegang pedang yang tidak pergi bersama penguasa kuno alam bawah mistik dan tetap tinggal untuk melindungi umat manusia. Su King menatap patung Kaisar Agung dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ia sedikit menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat dari kejauhan. Setelah itu, ia mengajukan pertanyaan kepada Putri Anhai yang sudah lama tidak ia ketahui jawabannya. Pada tingkat kultivasi berapa penguasa kuno alam mistik? Begitu Su King berbicara, semua orang di sekitarnya mendengarkan dengan saksama. Kapten juga memasang ekspresi penasaran. Hanya Zixuan yang terus menatap planet penguasa kuno. Anhai terdiam. Setelah sekian lama, dia berbicara dengan suara pelan. Pengembangan penguasa kuno alam mistik adalah sebuah teka-teki. Namun, terdapat catatan tentang penguasa kuno dalam arsip keluarga kekaisaran. Pada akhir era kekacauan, sang penguasa datang dari selatan, memasuki provinsi Yinghuang. Bumi berguncang, dan langit menganugerahkan berkah mereka, menyatakan dia sebagai kuasa immortal. Selama 3000 tahun berikutnya, umat manusia berkembang, dan banyak suku datang untuk memberi penghormatan. Para kaisar agung membungkuk, menghormatinya sebagai dewa musim panas. Dewa musim panas. Mata Su King menyipit. Di sampingnya, Zixuan tiba-tiba berbicara. Dialah dewa musim panas terakhir, di antara banyak ras dalam sejarah Wanggu yang tak terhitung jumlahnya. Ucapan Zixuan membuat semua orang meliriknya dengan curiga. Putri Anhai juga menatap Zixuan dengan bingung. Zixuan memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Semua orang terdiam. Su King sudah lama memperhatikan kenangan yang terpancar di wajah Zixuan. Dia tidak melanjutkan pertanyaannya dan berjalan menuju kota kekaisaran di depannya. Saat kelompok itu mendekat, patung kaisar pemegang pedang di depan mereka menjadi lebih jelas. Menara-menara hitam yang dipisahkan oleh patung-patung itu juga bersinar dengan cahaya redup. Lapisan-lapisan formasi dan pembatasan susunan tak terlihat menyebar dari setiap menara hitam dan terhubung satu sama lain, menyelimuti seluruh kota kekaisaran lingkaran dalam. Pada saat yang sama, banyak indera dan tatapan ilahi menyebar dari berbagai wilayah dan kekuatan di ibu kota kekaisaran, tertuju pada kelompok Su King. Sebagian dari indera ilahi ini dipenuhi dengan kewaspadaan, sebagian mengandung kompleksitas, sebagian dipenuhi dengan rasa ingin tahu, sebagian dipenuhi dengan permusuhan, dan sebagian lagi bersifat menyelidik. Meskipun Su King belum pernah ke ibu kota kekaisaran, namanya telah lama tersebar di seluruh wilayah ibu kota kekaisaran. Penguasa wilayah luas dengan banyak kultivator pengumpulan jiwa di belakangnya, serta pemimpin para pendeta ras langit hitam. Dia telah berpartisipasi dalam pembunuhan dewa, dan Raja Tianlan telah mati karena dia. Semua ini membuat para pejabat, pangeran, dan putri di pusaran ibu kota kekaisaran sangat sulit untuk tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, sejak saat Su King melangkah ke susunan teleportasi, informasi tentang dirinya dan masa lalunya telah lama dipelajari secara detail. Hari ini, dia telah tiba. Di depan kota kekaisaran lingkaran dalam, Su King dan yang lainnya perlahan berhenti di kehampaan. Berdiri di sana, Su King memandang kota kekaisaran di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dipancarkan oleh formasi susunan itu. Formasi itu mengandung tekanan tak terbatas dan memberikan kesan seperti sedang menyelidiki. Selama dia memasuki formasi susunan tersebut, semua rahasia di dalam tubuhnya dan bahkan barang-barang di dalam tas penyimpanannya mau tidak mau akan terungkap di formasi susunan yang tepat ini. Dalam keadaan normal, kecuali pada periode khusus, mustahil untuk melakukan pemeriksaan seketat itu. Lagi pula, banyak orang yang datang dan pergi ke kota kekaisaran dan banyak orang yang menyimpan rahasia. Su King mengerutkan kening dan menatap ke arah Anhai. Putri Anhai mengerutkan alisnya saat mengeluarkan selembar kertas giok. Setelah menyampaikan suaranya, ekspresinya berubah agak muram. Beberapa hari yang lalu, seorang mata-mata dari ras lain tiba-tiba muncul dan mengaktifkan formasi susunan kota kekaisaran, menyebabkan formasi susunan tersebut secara otomatis beralih dari keadaan biasanya ke keadaan penyelidikan. Seseorang meminjam prinsip-prinsip formasi susunan dan menggunakan metode persis ini sehingga tidak ada yang dapat menemukan celah untuk menyelidiki kita. Menarik, orang-orang di kota kekaisaran memang berperan licik seperti monyet. Metode mereka jahat. Sang kapten mengayunkan tubuhnya dan berjalan ke sisi Su King. Ketika Su King dan yang lainnya tiba,
formasi susunan kota kekaisaran diaktifkan ke keadaan penyelidikan. Meskipun ada unsur kebetulan dalam hal ini, ada kemungkinan yang lebih besar bahwa itu memang seperti yang dikatakan Erniu. Ini sengaja dilakukan oleh orang lain. Memang benar demikian. Ketika Su Qing dan yang lainnya berhenti di luar formasi Arai kota kekaisaran, di dalam lingkaran dalam kota kekaisaran, seseorang sedang mencibir di tempat tersembunyi. Pada saat yang sama, lebih banyak pasukan di kota kekaisaran sedang mengawasi. Bagi mereka, Su Qing dan orang-orang lain dari Kabupaten Fenghai adalah orang asing dengan latar belakang yang mencengangkan. Namun, pemahaman mereka sebagian besar berasal dari catatan dan informasi intelijen. Mereka sebenarnya belum pernah berhubungan langsung dengan Su Qing. Di kota kekaisaran yang rumit ini, seseorang tidak akan mudah berinteraksi dengan orang asing. Oleh karena itu, mengamati adalah pilihan sebagian besar pasukan di ibu kota kekaisaran. Mereka juga bersedia melihat orang lain mengambil langkah untuk menyelidiki, sehingga mereka dapat membuat penilaian tentang tindakan mereka di masa depan. Lagi pula, dunia ini bukanlah dunia hitam putih. Sudut pandang dan kepentingan seseorang akan menentukan arah tindakannya. Identitas teman dan musuh akan bertukar seiring dengan topeng di hati seseorang. Proses peralihan terkadang berlangsung seketika dan terkadang lambat. Semuanya bergantung pada permintaan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hal yang sama berlaku untuk umat manusia dan ras-ras lainnya. Ini adalah manifestasi dari kompleksitas sifat manusia dan juga unsur alami dari sebuah masyarakat. Di bawah tatapan semua orang, Erniu, yang berada di luar formasi susunan, memperlihatkan senyum dan menoleh ke arah Su Qing. Adikku, bagaimana menurutmu? Ekspresi Su Qing tenang. Dia menatap formasi Arai di depannya dan berbicara dengan suara berat. Karena ada yang ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya. Sambil berbicara, Su Qing berjalan menuju formasi susunan di depannya. Dia sangat yakin dengan kristal ungu miliknya. Terlepas dari apakah itu Kaisar Aura Kuno atau Dewi Merah, mereka tidak pernah merasakan keberadaan kristal ungu di tubuhnya, apalagi formasi susunan ini. Selain kristal ungu itu, Su Qing tidak menyembunyikan apapun. Saat dia berjalan mendekat, begitu tubuhnya memasuki jangkauan formasi susunan tersebut, formasi susunan itu bergerak menyelimuti sosoknya. Penyelidikan dimulai. Begitu daya deteksi ini aktif, formasi susunan tersebut langsung bergelombang dan cahaya biru yang cemerlang muncul, menyelimuti sekitarnya. Warna biru menunjukkan peningkatan tertentu pada tingkat pembentukan susunan. Su Qing dapat merasakan bahwa perubahan pada formasi Arai berasal dari tubuh dewanya. Jelas, tubuhnya telah merangsang formasi Arai tersebut cukup banyak. Di ibu kota kekaisaran, berbagai pasukan yang mengawasi di sini termenung dalam-dalam. Sesaat kemudian, hati mereka bergetar sedikit. Hal ini terjadi karena ketika Su Qing bergerak maju dan penyelidikan semakin intensif, warna formasi susunan yang menyelimuti kota kekaisaran berubah lagi, dari biru menjadi kuning. Formasi susunan itu berdengung dan semakin menguat. Su Qing dapat merasakan sumber perubahan ini. Itu disebabkan oleh penyimpanan ilahinya. Di belakangnya, penyimpanan ilahinya juga bermanifestasi di tengah distorsi formasi susunan. Jika hanya itu saja, sebenarnya tidak masalah. Meskipun cahaya kuning dari formasi susunan itu tidak terlalu terlihat, namun masih dapat diterima oleh orang-orang berpengaruh dan berbagai pihak di kota kekaisaran. Namun, dalam sekejap mata, pikiran mereka berubah. Sebuah bola yang tergantung di pinggang Su Qing tampaknya telah terstimulasi oleh penelusuran formasi susunan dan benar-benar melayang ke atas dengan sendirinya. Cahaya yang menyilaukan. Saat benda itu melayang dan cahayanya memancar, hal itu segera menyebabkan formasi di kota kekaisaran mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Suara itu penuh dengan urgensi dan bergema ke segala arah. Pada saat yang sama, hal itu juga langsung membangkitkan semangat para penonton. Warna formasi susunan tersebut berubah dari kuning menjadi oranye. Itu adalah peringatan keras yang menunjukkan bahaya. Di sisi lain, ekspresi Putri Anhai juga berubah. Pikirannya berkecamuk saat ia menatap Su Qing yang telah memasuki formasi barisan. Dia memang memiliki matahari fajar. Namun, semuanya belum berakhir. Su Qing melangkah maju lagi dan tubuh Dewi Merah bersinar dengan cahaya darah merah menyala dari tempat penyimpanan ilahi dan kantung penyimpanannya. Cahaya merah darah ini mengguncang langit dan bumi.
Aura dewa menyelimuti dunia dan memengaruhi formasi susunan, menyebabkan formasi itu meledak sepenuhnya pada saat ini. Saat bergejolak hebat, semua menara hitam bergetar dan cahaya formasi susunan berubah sepenuhnya menjadi merah. Peringatan merah. Saat ini, berbagai kekuatan di kota kekaisaran semuanya tampak serius. Adapun orang tersembunyi yang telah mengatur semua ini di balik layar, dia juga tampak serius. Daging Dewi Merah tua. Rumornya dia hanya membantu. Tidak masuk akal kalau dia ikut berpartisipasi. Dari kelihatannya sekarang, jelas bukan itu masalahnya. Dia tidak hanya ikut serta dalam pembunuhan Dewi Merah, tetapi dia juga mendapatkan daging dan darahnya. Saat semua pihak terguncang, daging dan darah Dewi Merah dan Matahari Purba terstimulasi secara bersamaan, menyebabkan tingkat fusi tertentu di antara mereka. Ini tidak sesederhana 1+1. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, warna formasi barisan kota kekaisaran langsung berubah dari merah menjadi hitam. Seluruh kota kekaisaran bergetar. Pertahanan dari inti umat manusia juga sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Bahkan ada lonceng kuno yang berbunyi di kota kekaisaran. Dong, dong, dong. Denting lonceng bergema, menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang semakin meningkat. Pada saat ini, ekspresi berbagai kekuatan di kota kekaisaran berubah. Ada juga aura menakutkan yang muncul di kota kekaisaran dan tertuju ke tempat ini. Kapten itu juga terkejut. Semua orang dari Kabupaten Fenghai memasang ekspresi serius dan niat membunuh meledak. Mata Li Yunsan memancarkan kilatan dingin, dan mata Zixuan berkilat dengan cahaya gelap saat dia menatap planet penguasa kuno. Saat ini, awan dan kabut di planet penguasa kuno menunjukkan tanda-tanda percepatan. Melihat bahwa malapetaka akan segera terjadi, sang kapten tiba-tiba berbicara dengan lantang. Penguasa wilayah gelombang suci besar, saya datang ke sini untuk menjawab panggilan Kaisar. Kalian menggunakan formasi Arai untuk mempermalukannya dan bahkan memaksa penguasa wilayah untuk menunjukkan fondasinya. Apa maksud semua ini? Apakah kau mencoba memicu konflik antara gelombang suci dan wilayah ibu kota kekaisaran agung, dan menyebabkan umat manusia kita terpecah? Masalah ini, niatmu tak termaafkan. Ekspresi orang yang bersembunyi di balik masalah ini berubah drastis. Mereka memang ingin menyelidiki Suking, tetapi hasil penyelidikan mereka membuat mereka menyadari bahwa masalah ini terlalu besar. Itu sangat besar sehingga mereka tidak mampu menahannya. Mereka hanya ingin sedikit merendahkan Suking, dan tidak ingin menimbulkan keributan di sini. Namun, perkembangan situasi seketika mencapai tingkat yang hampir di luar kendali. Mereka tidak mampu menanggung konsekuensi dari hal ini. Peringatan gelap itu adalah krisis yang hampir mencapai batasnya. Selain itu, semua orang dapat melihat bahwa bahaya pada tubuh Suking terbentuk dari rangsangan formasi susunan dan dia tidak berinisiatif untuk melepaskannya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, tindakan mereka segera dihentikan dan ditegur dengan berbagai cara. Ada juga campur tangan dari Istana Observasi, yang bertanggung jawab atas formasi susunan, menyebabkan fluktuasi formasi susunan kota kekaisaran menurun levelnya dan mengurangi stimulasi. Proses ini selesai dengan sangat cepat. Beberapa tarikan napas kemudian, formasi susunan yang menyelimuti Suking kembali ke keadaan normal dan tidak lagi melakukan pengamatan. Formasi itu menjadi lebih lembut. Adapun Kapten, Li Yunsan, dan Zixuan, mereka dengan cepat mendekati Suking yang berdiri di sana dengan mata tertutup. Mereka melakukan segel tangan di sekelilingnya dan membantu dalam penekanan tersebut. Di bawah pengawasan ketat berbagai pihak, Suking membuka matanya beberapa saat kemudian. Penggabungan daging Dewi Merah dengan Matahari Purba akhirnya berhasil dihentikan. Kapten itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Suking. Dia tersenyum getir. Dia tidak tahu apakah Suking benar-benar bermaksud menggabungkan mereka sebelumnya atau apakah dia sengaja menakut-nakuti mereka. Namun, apapun yang terjadi, dia bisa merasakan kegilaan ini. Berbagai kekuatan di wilayah ibu kota Kekaisaran Agung juga bisa merasakannya. Zixuan tidak berkata apa-apa lagi dan membantu Suking merapikan pakaiannya. Dia menatap mata Suking dengan ekspresi lembut yang juga mengandung tekad. Suking tersenyum dan mengangguk pada Zixuan. Kemudian dia melirik kapten dan mengedipkan mata. Setelah itu, dia berjalan maju. Formasi susunan yang lembut itu membentangkan penghalang di depannya,
memungkinkan Su Qing dan semua orang dari Kabupaten Fenghai untuk berhasil memasuki formasi susunan tersebut. Saat menginjakkan kaki di tanah kota kekaisaran, Su Qing melihat ke depan. Di hadapannya terbentang jalan setapak dari batu giok putih. Terdapat lebih dari 1000 jalan seperti itu di lingkaran dalam. Jalan-jalan itu bagaikan berkas cahaya yang dipancarkan matahari, bersinar terang dan menghubungkan ke kota. Di area kota yang agak jauh, terlihat banyak bangunan beratap merah dan bata putih. Baik besar maupun kecil, bangunan-bangunan itu memancarkan kesan kemegahan meskipun sudah tua. Gaya arsitektur secara keseluruhan memberikan perasaan keagungan. Di antara bangunan-bangunan itu terdapat bangunan loteng berbentuk segi 5 dengan 3 lantai, yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Detail-detailnya indah dan elegan, melengkapi gaya yang hikmat dan bermartabat. Tersebar di lahan berbentuk lingkaran ini, mereka membentuk kota megah pertama umat manusia. Di dalam kota, terdapat sebuah bangunan yang, meskipun jauh, tetap menonjol. Bangunan itu berupa menara segi 8, seluruhnya terbuat dari kayu putih, menjulang tinggi ke langit seperti kuil surga. Ketinggiannya bahkan melampaui beberapa patung di tepi daratan. Di puncak, di dalam awan tempat kabut menyelimuti, samar-samar terlihat apa yang tampak seperti paviliun, dikelilingi oleh patung-patung naga terbang dan binatang buas, menciptakan aura keberuntungan. Itulah menara pemilihan bintang tempat ketua negara bagian tinggal. Pemimpin negara adalah orang yang misterius. Biasanya, selain saat ayah memanggilnya, dia tidak bertemu siapapun. Bahkan aku hanya pernah melihat punggungnya. Putri Anhai menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan emosinya. Kemudian dia mendekati Su Qing dan memperhatikan tatapannya. Su Qing menatap menara pemilihan bintang dan mengangguk. Di kota kekaisaran, di luar istana kekaisaran, masih ada 10 istana, yaitu 5 istana mistik atas dan 5 istana mistik bawah. Ini adalah sistem kuno. Secara umum, 5 istana mistik atas di wilayah tersebut hanya memiliki istana pemegang pedang, hukum, dan ketaatan. Di ibu kota kekaisaran, ada juga istana komando khusus yang bertanggung jawab atas diplomasi dan urusan khusus. Yang terakhir adalah istana penciptaan yang khusus mempelajari seni abadi dan para dewa. 5 istana mistik atas adalah pilar-pilar umat manusia. Mereka menopang martabat umat manusia di mata dunia luar. Adapun 5 istana mistik tingkat bawah, sebagian besar berfokus pada urusan internal. Istana-istana tersebut adalah istana pemerintahan roh, istana penjaga perdamaian, istana administrasi, istana reformasi, dan istana ribuan orang. Seperti yang diperkenalkan oleh Putri Anhai, Su Qing mengalihkan pandangannya dari menara pemilihan bintang dan menatap ke kejauhan. Di ujung wilayah kota Matia di depan, terlihat jalan setapak yang dihiasi pelangi. Pemandangannya megah dan menakjubkan, membentang di udara, melintasi lingkaran dalam, menyeberangi kehampaan, dan mengarah ke planet penguasa kuno. Di ujung jalan ini, dekat dengan planet penguasa kuno, terdapat sebuah istana luas di atas pelangi. Istana ini tampak melayang di kehampaan dan terlihat megah. Seluruh bangunannya bersinar dengan cahaya keemasan, memperlihatkan balok-balok berukir rumit dan kasau-kasau yang dicat. Di dalamnya, terdapat paviliun dan istana yang megah, dengan berbagai aula besar yang menjulang dan menurun, menyerupai susunan yang luas. Dari kejauhan, tampak seperti gerbang planet penguasa kuno. Karena jaraknya sangat jauh dan aura planet penguasa kuno terlalu megah, aura kastil menyatu dengan planet penguasa kuno sehingga sulit untuk menonjolkannya. Namun, ia juga meminjam momentum tersebut dan tampak menakjubkan. Saat Putri Anhai memperkenalkannya dan Su Qing menatap istana, sebuah tatapan tertuju pada Su Qing. Setelah itu, pandangan beralih ke Zixuan. Setelah sekian lama, tatapan itu ditarik kembali. Pada saat yang sama, di menara pemetik bintang yang tinggi di ibu kota, ketua negara, yang mengenakan jubah ungu dan memiliki bahu rambut ungu panjangnya, berdiri di sana, membiarkan angin menerbangkan pakaiannya. Ekspresinya lembut saat ia menatap ke tanah. Sudut-sudut bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Saudaraku, akhirnya kau datang juga. Pada saat yang sama, di dalam ibu kota, terdapat sebuah area yang sangat mewah, berkilauan dengan emas dan giok, di mana suara burung dan tawa dapat terdengar. Di sudut terpencil tempat ini, di dalam sebuah kuil, terdapat sebuah altar yang didedikasikan untuk seorang dewa. Di dalamnya ada patung rubah dari tanah liat.
Pada saat itu, rubah tanah liat itu bergoyang sedikit dan mengendus perlahan. Esensi yang dari saudara laki-laki yang Bao.